Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk Mau'izatul Hasanah yang kedua yang akan disampaikan oleh guru kita bersama Kiai Haji Muhammad Fakhruddin Al-Bantani SHI MPDI. Beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren Gauthul Ibad yang berada di Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil malikil ma'bud, alladzi zayyanal alam bimiladi zainil wujud. Salawatu Rabbi wa salamuhu wa tahiyyatuhu wa barakatuhu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad asyahidil mashhud wa akrami walidin wa maulud wa sahibil maqamil mahmud. Fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqqan an zainil wujud. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ilal yaumil maw'ud. Amma ba'du, fayaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Wa qala nabiyuna wa uswatuna wa qudwatuna wa maulana Muhammad alaihi afdhalus salah wa atammut taslim. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para habaib, para alim ulama, para asatid wal asatidah, segenap para kesepuhan, tokoh masyarakat, tokoh lingkungan, aparatur pemerintahan, wabil khusus guru mulia kita barusan menyampaikan nasihat kepada kita, Al-Habib Fahmi Al-Idrus, guru kita Kiai Haji Luqman Hakim Hamid, pengurus Masjid Jami Al-Khair Ustadz Haji Sarmili beserta jajaran pengurus lainnya tanpa terkecuali. Kita berdoa bersama, mudah-mudahan beliau-beliau semuanya diberi sehat walafiat. Allah mudahkan segala urusan-urusannya sehingga terus membimbing kita bersama untuk dekat dengan Allah dan Rasulnya. Amin ya Rabbal Alamin. Panitia pelaksana Maulid Nabi, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang mulia, dengan izin dan inayah Allah Subhanahu wa ta'ala, malam hari ini kita ditakdirkan oleh Allah, diringankan kita punya langkah kaki, didorong kita punya hati untuk duduk bersama di tempat yang mulia, mengungkap sejarah agung dari sosok hamba Allah yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah Zat yang maha mulia, memperingati maulidnya Nabi besar Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, tentu harapan dan doa kita bersama. Sababia kita hadir di majelis maulid, Allah muliakan kita dunia dan akhirat kita, juga keluarga dan anak keturunan kita. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian, keberhasilan daripada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam dakwah Islamiyah, sampailah Islam nyampe di kampung kita, di kecamatan Cipayung. Ini masuknya Ciracas atau Cilangkap ini? Cilangkap. Saudara sekalian, keberhasilan dakwah Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak lepas daripada dua aspek yang mendasari. Yang pertama adalah keluhuran budi, dan kedua adalah Nabi itu sosok hamba yang tahan uji. Dua ini, Nabi itu adalah sosok hamba Allah yang memiliki keluhuran budi. Betapa budinya dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran. Kita maklumi bersama, Allah mensifatkan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bahasa Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlak itu hadirin disebutkan dalam bahasa agama akhlakul karimah. Akan tetapi buat Nabi yang maulidnya kita peringati tidak disebutkan akhlakul karimah, akan tetapi akhlakul azimah. Mal farqu baina khuluq karim wa khuluqin azim. Di mana letak perbedaan? Sampai buat Habibuna Muhammad, saudara, Allah nyatakan wa innaka la'ala khuluqin azim, bukan wa innaka la'ala khuluqin karim. Bapak ibu saudara sekalian, mumpung ada anak kecil, saya pengen bagi duit. Mau dibagi duit tong? Mau enggak? Duduknya di depan sini. Mau saya bagi duit? Depan sini. Yang kecil mau dibagi duit? Sini, depan sini. Mau dibagi duit? Sini. Sini mau dibagi duit, depan. Depan. Sini. Ayo. Mau enggak dibagi duit? Mau enggak? Baik. Nabi itu, Nabi anaknya ada 7. Ada berapa? Ada 7. Yang bontot namanya siapa? Ya enggak jadi. Ibu-ibu mau bagi duit, ibu-ibu mau dibagi duit? Ya enggak jadi. Bangun, mudah-mudahan laku ya Allah. Fatimah. Salah. Ya, saya kantongin lagi. Ya, enggak laku. Saya taruh sini. Saya tanya, apa yang gede juga dibagi duit juga? Mau dibagi duit juga yang gede? Mau? Baik. Nabi punya kakek namanya, siapa namanya kakeknya Nabi? Abdul Muttalib. Kakeknya Nabi Abdul, ibunya Nabi namanya Amin, abahnya Nabi namanya kakeknya namanya Abdul.
neneknya namanya siapa neneknya? Sini sayang. Sini sayang. Sini. Ta'al ya walad. Sini. Oh iya, sini bangun. Siapa nama neneknya Nabi? Siti. Siapa? Siti Anim. Sini. Yang gede nggak apa-apa. Sini. Fatimah binti Amin. Oh, binti Amin. Amin. Ya salah. Coba jangan pakai binti. Saya benerin. Sini. Bangun. Maju. Nah. Fatimah. Iya Fatimah aja dah. Bintinya apa? Binti Aminah. Salah. Sini. Oh ini cakep nih. Fatimah binti Abdullah. Ya salah. Sini. Jangan buru-buru jawabnya. Fatimah binti Amr. Oh iya deh, baik. Alhamdulillah. Mau dibagi lagi? Mau lagi? Dengerin. Nabi punya paman Abu Thalib itu bahasa Arab. Kalau kata orang Cilangkap, babanya si Talib. Babanya Talib, anak pertamanya namanya Talib, maka disebut Abu. Nama aslinya siapa Abu Thalib? Sini cakep. Abdul Muthalib. Salah. Jangan buru-buru. Sini. Abdul Manaf. Oh jadi baik. Mau dibagi lagi mau? Dengerin dulu. Nabi, satu di antara keberhasilan dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau pribadi yang memiliki keluhuran budi. Mana di antara budi luhur yang kita patut ambil dari Nabi? Satu dari sekian banyak. Untuk malam hari ini Nabi itu seorang hamba Allah yang memiliki satrul uyub. Nabi itu pribadi hamba yang pandai menutupi aib dan kekurangan orang lain. Itu Nabi. Di antara akhlak Nabi satrul uyub, pandai menutupi kekurangan orang lain. Satu di antaranya, Nabi itu di samping Masjid Nabawi hadirin, ada namanya Ashabus Suffah, orang-orang miskin Madinah yang tidak ada yang ngasih makan, maka ditanggung oleh Nabi. Pimpinannya namanya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Maka Ashabus Suffah ini saudara, makannya tergantung yang Nabi makan. Kalau Nabi makan, maka dia akan makan. Kalau Nabi tidak makan, maka dia pun tidak makan. Itu Ashabus Suffah. Dari pagi sampai sore enggak makan. Karena enggak ada makanan di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maghrib ada yang nganterin ke buli. Maghrib ada yang nganterin ke buli daging unta. Dikasihlah Nabi.
Kata Abu Hurairah, pas lagi lapar makannya kebuli, cocok enggak? Cocok. Kebuli, maka kemudian ini kebuli daging unta digelar. Pas mau makan, Bilal azan. Allahu Akbar, adzan Isya. Kata Abu Hurairah, ada aja lagi. Perut lapar, adzan lagi. Tapi Nabi itu mengerti tentang apa yang kesusahan umatnya. Shallu ala Nabi. Kata Nabi, idza hadaral isya wal asya quddimal asya. Tuh Nabi, bila waktu isya udah masuk, makanan udah siap, jangan sholat dulu, tapi makan dulu. Tuh cakepnya Nabi punya ajaran. Masih mendingan makan ingat sholat daripada sholat ingat makan. Benar gak Bu? Tuh begitu. Kata Nabi, adzan Isya biarkan, makan. Lagi makan, ada di antara ashabus sufa yang buang angin. Apa bahasa Cilangkapnya? Oh iya, kentut. Buang angin. Lah perut kosong dari pagi. Keluar angin. Kalau bunyi aja mendingan. Kagak bunyi. Tapi nyampe hidung. Itu sahabat ada yang bilang, siapa ini yang ngentutin Nabi? Lo begini-begini semuanya. Itu dari sekian banyak yang makan, kagak ada yang ngaku. Saya juga baru paham, ternyata orang kentut enggak ngaku tuh bukan baru. Dari dulu enggak ada yang ngaku. Sampai unjukin, lu buang angin ya, barangan lu nuduh gua, kagak begitu. Enggak ada yang ngaku. Enggak ada yang ngaku barangan tuh. Termasuk yang buang anginnya pun enggak ngaku. Tapi Abu Hurairah cerdas. Kata Abu Hurairah, boleh lu kagak ngaku. Bentar lagi kan habis makan sholat Isya. Bener nggak? Habis makan sholat Isya. Lah kalau orang sholat kudu punya wudhu. Nah nanti habis makan siapa yang wudhu? Dia yang kentut. Boleh lu kagak ngaku. Ntar siapa yang wudhu? Dia yang kentut. Itu yang kentut gemeter. Waduh, bisa viral di TikTok. Bagaimana ini? Bagaimana ini? Bagaimana ini? Tapi Habibuna Muhammad, Allahumma sholli alal Habib, pandai menutupi kekurangan. Apa kata Nabi? Man akala lahmal jazur fa'alaihil wudu. Kata Nabi, siapa yang makan daging unta, wudu dulu, jangan sholat. Kata Nabi, siapa yang makan daging unta, fa'alaihil wudu, jangan sholat dulu, kudu wudu dulu. Kata sahabat sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kau juga makan tadi. Iya, saya juga mau wudu.
semua yang makan itu wudu. Ampe yang buang angin selamat, selamat, selamat. Wudu, enggak ada yang enggak wudu. Habis wudu baru sholat isya. Ampe detik ini tidak ada yang tahu siapa sahabat yang ngentutin Nabi Muhammad. Enggak ada yang tahu. Nabi tahu. Nabi tahu. Tapi enggak ada yang tahu. Oleh karena kalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu utitu jawami al-kalim. Aku diberikan simpulan kata. Ngomongnya dikit, maknanya luas. Itulah kalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulama fikih berbeda pandangan. Imam Ahmad bin Hambal dalam madhab Hambali, bisa dibuka di dalam kitab Zadul Mustaqni' fikih Hambali. Di antara batal wudu makan daging unta. Mimma yubtilul wudu'a aklu lahmil jazur. Di antara yang membatalkan wudu makan daging unta dalam fikih Hambali. Imam Syafi'i, gurunya, dibilang tidak batal. Tuh, beda pandangan. Kenapa enggak batal makan daging unta? Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wudu bukan karena apa-apa, tapi karena menutupi aib kekurangan sahabatnya yang akan dipermalukan. Maka Imam Syafi'i melihat latar belakang kenapa Nabi wudu, sehingga dalam madhab Syafi'i makan daging unta kagak batalin wudu, kagak ada. Karena Nabi makan daging unta bukan karena batal, tapi menutupi aib orang lain. Inilah di antara akhlak luhurnya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini yang menyebabkan ulama madhab bisa berbeda, materinya sama, hasilnya berbeda. Kata Imam Ahmad, ana nggak tahu sebabnya apa. Faktanya habis makan daging unta, Nabi wudu. Berarti batal, kata Imam Ahmad. Kata Imam Syafi'i enggak. Sebab itu wudu karena menutupi aib saja. Ini yang menyebabkan kenapa ada perbedaan pandangan para ulama. Semuanya sumbernya satu, ibarat sepatu namanya Nike. Cuman beda merek doang. Ada 20, ada 30, ada 40, mana yang cocok terserah. Yang penting sama-sama Nike. Ibarat baju mereknya Almia, ada ukurannya L, M, S, XL. Ini ukuran. Yang penting prinsipnya sama Almia. Baik yang mengata batal, masih ajaran Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik yang mengata enggak batal kayak madhab kita Syafi'i, ajaran Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi enggak perlu ribut. Ini dari satu kalam menghasilkan banyak materi.
Materi fikih menyoroti apakah makan daging unta membatalkan wudhu atau tidak. Materi akhlak betapa Nabi menutup aib dan kekurangan orang lain. Man sataro uyuban nasi satarallahu uyubahu yaumal qiyamah. Siapa yang pandai menutupi kekurangan orang lain di dunia, nanti kekurangan dia enggak bakal dibeberin oleh Allah kelak di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Mumpung anak-anak masih melek, saya mau ngajarin yang kecil biar semuanya dapat pada maulid ini. Mau dibagi duit? Ada. Tenang. Nabi kalau motong kuku, perhatiin, Nabi kalau motong kuku dimulainya tangan kanan. Ingetin, Nabi kalau motong kuku mulainya tangan kanan. Diawali dari telunjuk tangan kanan, telunjuk, terus jari tengah kanan, jari manis kanan, kelingking kanan, kelingking kiri, manis kiri, tengah kiri, telunjuk kiri, jempol kiri, ditutup jempol kanan. Apal enggak? Apal enggak? Dites. Nabi kalau motong kuku mulainya dari mana? Dari mana? Tangan kanan. Apa dulu? Telunjuk kanan, terus tengah kanan, terus manis kanan, terus kelingking kanan, terus kelingking, terus manis kiri, terus tengah kiri, terus telunjuk kiri, terus jempol kiri, terus jempol kanan. Tuh Nabi. Nih, mau kasih duit. Dengerin. Siapa yang kemarin-kemarin motong kuku kayak begitu? Enggak. Waduh, emaknya. Siapa yang emaknya, ibu-ibu yang motong kukunya kayak begitu? Maren-maren. Ibu-ibu. Jadi Nabi kalau motong kuku kaki dimulai, lihat kelingking kaki kanan, lihat kakinya, kelingking kaki kanan, terus jari manis kanan, tengah kanan, telunjuk kanan, jempol kanan, jempol kiri, telunjuk kiri, tengah kiri, manis kiri, kelingking kiri. Itu Nabi kalau motong kuku kaki. Apal enggak? Coba dites. Mana dulu Nabi motong kukunya? Kelingking kanan, terus manis kanan, tengah kanan, telunjuk kanan, jempol kanan. Cakep pertanyaannya. Siapa yang kemarin motong kuku kayak begitu? Belum. Besok-besok motong kuku kayak gitu ya. Insya Allah. Biar dapat yang kecilnya nih. Jangan-jangan abahnya belum juga lagi. Kita nyontoh Nabi yang kecil-kecil dulu. Gampang, yang gede-gede mah berat. Sholat sampai kakinya bengkak berat, itu mah kita bengkak kalau main bola. Betul nggak? Udah kita yang kecil-kecil dulu. Nyontoh Nabi. Nggak usah yang gede-gede. Dua nih.
Tuh motong kuku udah bisa tuh ya. Baik. Nabi kalau pakai baju nih, lengan kanan dulu, lengan baru lengan. Kalau copot kiri dulu baru. Kalau ngancingin baju, dengerin, kalau ngancingin baju Nabi dari bawah ke atas, dari bawah. Kalau nyopot dari atas ke bawah, itu Nabi. Kenapa? Kalau ngancingin baju dari mana dulu? Bawah ke atas. Kalau nyopot, lihat Cina. Teman saya di Bandung, Cina, kaya raya, bisa kebangun apartemen, bisa punya rumah di Cibubur gede banget, ngamalin ajaran Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dagangnya celana jin, dia dikancingin tuh dari bawah ke atas celana. Boleh tanya tuh yang pakai celana tuh, ngancinginnya dari bawah ke atas, nyopotnya dari atas ke bawah. Dia ngamalin ajaran Nabi, kaya raya. Kita yang ngadain maulid, yang ngamalin dia. Mulai besok kita yang kudu ngamalin, insya Allah. Kalau ngancingin baju dari mana dulu? Bawah ke atas. Kalau nyopot besok kayak begitu ya. Besok kayak gitu ya. Insya Allah. Mau dibagi duit? Nabi anaknya ada berapa? Ada berapa? 7. Anak yang paling tua namanya siapa? Ibrahim. Salah. Khadijah. Salah. Fatimah. Salah. Al-Qasim. Oh, Qasim, alhamdulillah. Motong kuku udah bisa? Pakai baju udah bisa? Nabi itu kalau pakai sendal kanan dulu. Kalau copot sendal kiri. Nabi kalau masuk rumah kanan dulu, keluar rumah kiri. Nabi kalau masuk masjid, keluar masjid kiri. Nabi kalau mau masuk kamar kecil apa? Kiri. Keluar kamar kecil kaki yang kanan sama yang kiri, kuatan mana? Beda. Kaki yang kanan sama yang kiri, kuat mana? Anak hadroh, bagi duit. Kaki kanan sama kiri, sini, bagi duit. Wah, udah kaya anak hadroh. Mau enggak? Kaki ini kanan sama kiri, yang paling kuat kanan. Salah. Enggak jadi, udah pasti jawabannya kiri.
Kaki itu antara kanan sama kiri, kuatan kiri. Kamar mandi itu licin. Kenapa banyak orang yang jatuh di kamar mandi, lalu kemudian pembuluh darahnya pecah? Kenapa itu? Penyebab utamanya satu, melanggar ajaran nabinya. Sallu alal habib, sallu alal habib. Kalau pakai kaki kiri kuat, enggak jatuh. Kalau dikata kuat kanan, silahkan turun dari Metro Mini kanan dulu. Hah? Yang kuat kanan apa kiri? Kiri. Diamalin sama orang Jepang, non muslim. Bikin motor, sekandarnya di kanan apa di kiri? Kuatan kiri. Kaya dia, kaya ngamalin ajaran Rasulullah. Masa kita kagak? Kalah kita sama dia pada. Beneran. Kiri. Sekandar di kanan apa di kiri? Kiri. Yang kecil-kecil. Nabi kalau masuk ke masjid 4 adabnya. Adabnya 4. Ini jangan ditinggal biar dapat. Pertama, kalau masuk masjid doa. Allahumma gfir li dhunubi waftah li abwaba rahmatik. Doa masuknya pakai kaki kanan. 3, ini jangan ditinggal nih, al khair nih, biar menjadi sumber khair. Niat i'tikaf, niat pasang aja di hatinya, aku niat i'tikaf di masjid ini, sunat karena Allah Ta'ala begitu. Yang pendek aja. 4, kalau punya wudu, sholat tahiyatul masjid. Enggak punya wudu atau punya wudu sudah ada kegiatan membaca baqiyatus sholihat 4 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 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 Habis itu duduk ikut pengajian, sama dengan ganjaran sholat tahiyatul masjid. 4 jangan tinggal. Yang kecil-kecil saja kita ikuti daripada ajaran Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kembali keberhasilan dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 2 aspek yang mendasarinya. Yang pertama, Nabi itu pribadi yang luhur budi. 2, Nabi itu pribadi yang tahan uji. Agar mudah diingat sama kita. Nabi, ini ada pisang. Ustadz ngaji aja dah buat anak-anak. Sini pisangnya tuh. 1, ya semuanya. Biar ngaji kita. Nah, cakep. Di sini aja. Saudara, Nabi Yuna Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam kalau makan pisang ngambilnya dari bawah. Dari mana, Bu? Bawah. Saya contohin. Dari bawah. Depannya manis. Depannya manis. Dari bawah ngambilnya. Masih baru enggak? Kelihatan masih baru enggak? Tuh cakepnya Nabi. Coba lihat tuh kayak itu tuh. Ngambilnya di atas. Itu masih baru apa bekasan? Masih baru apa bekasan? Bekasan. Kalau ini kelihatan masih baru enggak? Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Nabi. Tuh. Apa aja diajarin. Tidak ada agama sehebat agama kita, saudara. Boleh tanya sama orang Hindu, ada enggak ajaran ngambil pisang? Boleh tanya sama orang Buddha, Katolik, Protestan, Ortodok, mana aja? Enggak ada. Ini hebat. Jadi kita enggak usah ribut sana ribut sini. Ini dulu dah ajaran Nabi yang kecil-kecil. Bahaya kita. Orang ributin nasab, udah kita mau urusan nasib aja nasib. Bener enggak? Bener enggak? Nasib kita nih belum jelas. Kaki aja belum nurut sama Nabi Muhammad. Motong kuku aja belum ngikut sama Nabi. Untung ada maulid. Mana maulidnya dikata bid'ah lagi, ya tambah jauh lagi aja ajaran kita. Maka saudara, Nabi itu ngambil pisang dari mana? Dari bawah. 1, 2. Ndak pernah Nabi makan pisang langsung ditaruh di mulut. Ada yang makan pisang, saya ajarin, bagus. Tenang sayang, tenang. Ini mumpung ngaji. Jadi maulid dapat ilmu. Nabi ndak pernah makan pisang langsung dimasukin ke mulut. Ndak ada Nabi. Ndak ada. Yang kayak begitu di Ragunan. Ini tangan ada fungsinya, ada enzim pembusukan sehingga badan kita sehat. Kalau makan pisang dipotek, kata orang Betawi, dipotek. Karena tangan kita berfungsi. Jangan dimasukin di mulut. Ndak begitu Nabi. Saya pengen menerangkan yang kecil-kecil saja. Karena yang tinggi-tinggi udah tadi Habib Fahmi. Saya mau yang rendah-rendah aja. Dari yang kecil sampai nanti pelan-pelan, biar kita pelan-pelan mengikuti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hidup dan kehidupan kita. Yang kedua, Nabi itu pribadi yang tahan uji. Beliau hijrah ke Madinah. Sekarang ini ukurannya baru nyampe di Madinah Nabi. Karena Nabi keluar dari rumah malam Jumat tanggal 28 Safar menuju Goa Sur, 5 kilo dari Mekah ke arah selatan, arah Yaman. 3 malam di Goa Sur, 28, 29, 30. Tepat hari Senin 1 Rabiul Awal, Nabi resmi tinggalin kota Mekah menuju Madinatul Munawwarah, kurang lebih 500 km. Ditemani oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq bersama khodimnya Abu Bakar Amir bin Fuhaira. Google Map-nya namanya Abdullah bin Uraikid sebagai tour guide yang mengerti jalan-jalan tikus menuju Madinah, seorang non-muslim. Nyampe Madinah tanggal 8 Rabiul Awal, hari Senin, di Kuba. 7 kilo
dari Masjid Nabawi. Di Kuba kena ujian Nabi, karena Nabi baru nyampe Kuba Senin. Ada yang dengar Yahudi disambut tuh Nabi dari jalan besar yang ada di Madinah, tapi Nabi tidak lewat itu. Ada jalan di antara dua tepi gunung. Kata Yahudi Madinah, kalau lewat situ badan bakal pisah sama pala, banyak penyamun. Kenapa Nabi di Madinah yang nyambut adalah perempuan dulu dengan tola'al badru alaina min saniyatil wada'i, bukan laki-laki? Karena laki-laki di depan, belakangnya adalah orang wadon. Maka Nabi lewat yang tidak disangka-sangka, namanya saniyatul wada'. Makanya disebut tola'al badru alaina min saniyatil wada'i wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'i. Di Madinah ada 3 Yahudi dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyampe Madinah, enggak terima, pengen ngetes sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia goreng biji kurma. Tahu biji kurma? Digoreng ampe gosong. Digoreng dari pagi ampe sore tuh biji kurma. Udah sore datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibilang, "A anta nabiyun?" Apakah engkau ini orang yang mengaku jadi nabi? Iya, nama saya Muhammad bin Abdullah. Saya ini Rasulullah. Begitu kata Nabi. Kata Yahudi ini, saudara sekalian yang mulia, yang namanya nabi mesti punya mukjizat. Bila Nabi Musa mukjizatnya bisa membelah lautan, kalau ente mukjizatnya apa? Begitu Yahudi Madinah ngetes Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Bapak Ibu saudara yang mulia, kata Nabi, maumu apa? Apa maunya? Itu disodorin 3 butir kurma biji, 3 butir biji yang udah gosong karena digoreng dari pagi ampe sore. Kata Yahudi, Muhammad, ini tanam. Kalau memang ente nabi, ini bakalan tumbuh. Nabi itu cerdas. Kata Nabi, sebentar, gampang, masalah nanem mau gampang. Kita orang kan baru ketemu, kenalan dulu. Termasuk di sana ada Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala an. Waktu itu belum Islam. Kata Nabi sesudah kenalan, Nabi bilang yang bagus hidup itu kerjasama. Hidup itu yang paling bagus kerjasama. Maksudmu apa Muhammad? Kalau saya yang suruh nanem, ente yang nyiram. Kalau saya yang nyiram, ente yang nanem. Pilih, jangan semuanya dari saya. Saya juga yang nanem, saya juga yang nyiram. Kerjasamalah. Yahudi mikir, nanem itu ringan apa berat? Nyiram ringan apa berat?
berat. Nanem berapa kali? Sekali. Nyiram lah berkali-kali. Kalau gue yang nanem, kan gue yang goreng, mana bisa tumbuh. Kalau Muhammad yang nanem, lah kan capek gue siram pagi siang sore. Sumur Madinah, sumur Arab. Kalau sumur Cilangkap dikit juga keluar air, lah ratusan meter, nimba lumayan. Gua nanem apa nyiram, tapi nanem udah pasti. Kalau nggak tumbuh, pasti jangan salahin yang nyiram. Kalau gua nyiram lama, akhirnya lirik-lirikan 3 orang. Gimana? Nyiram aja. Muhammad, kami nyiram. Baik, kalau begitu saya yang nanem. Bagaimana? Iya, nggak apa-apa. Maka Nabi tanam tuh biji kurma, digali, yang udah gosong. Bismillahirrahmanirrahim. Gali lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Gali lagi, tanam, Bismillahirrahmanirrahim. Selesai, nanam bentar. Kata Yahudi, lo kagak numbuh, lah kan belum disiram. Siram dulu, kan tugas saya udah kelar. Nanem, gantian tugas sampean. Itu nimba dia sampai besok pagi-pagi, bener tumbuh kurma segini. Besok itu Senin, Selasa, Rebo, Kemis, tinggi, dan kurmanya tumbuh. Kaget, kata Yahudi, tumbuh, padahal udah gua goreng ampe gosong. Buahnya kalau kata orang Cilangkap maknyus. Maknyus. Bahasa Arabnya ajwa. Bahasa Arabnya ajwa. Bahasa Cilangkapnya maknyus. Satu-satunya kurma sejagat raya yang warnanya hitam hanya kurma ajwa. Kenapa warnanya hitam? Kenapa warnanya hitam? Kenapa warnanya hitam? Udah gosong digoreng. Dan kurma ajwa namanya kurma Nabi. Kenapa disebut kurma Nabi? Kenapa disebut kurma Nabi? Yang nanam Nabi. Itu sejarah kurma ajwa. Disebut kurma Nabi karena yang nanam. Kenapa hitam? Yang lain coklat, kenapa hitam? Bijinya gosong, makanya warnanya hitam. Diuji berbagai macam ujian, lulus Nabi. Inilah diantara dakwah Islam sampai ke seluruh penjuru dunia, termasuk di negeri yang tercinta, negeri kita Indonesia. Saudara sekalian yang mulia, tadi ketua masjid bisikin enggak boleh lewat dari tanggal 11. Saya lihat jam udah tanggal 11 lewat 1/4. Jadi saya tidak mau lama-lama, segini aja. Segini aja ya. Udah kita baca Fatihah. Untuk yang wakafin tanahnya buat Masjid Al Khair, yang wakafin lampu, kipas, semuanya. Yang sudah meninggal dunia, kubur mereka menjadi raudhah min riyadil jannah. Yang masih hidup, yang berkontribusi di masjid yang kita cintai ini,
mudah-mudahan selalu Allah mudahkan urusannya, Allah luaskan rezekinya, sehatkan zahir batinnya atas pengabdiannya demi sarana ibadah umat yang membantu acara maulid pada malam hari ini. Allah qabul hajat-hajatnya, Allah lancarkan usaha dan ikhtiarnya, ditambahkan mahabbah kepada Habibuna Muhammad, mahabbah kepada orang-orang yang mahabbah kepada Habibuna Muhammad, mahabbah kepada amaliyah yang menghantarkan diri menuju cinta kepada Nabi Yuna Muhammad. Dan yang kurang sehat sababiyah membantu maulid Nabi, Allah beri kesembuhan yang segera dan sempurna. Bitakan niat wa da'awat jalibah li kulli khair, dafiyah min kulli syar, maniyah li kulli bala, hasila li kulli maksud lana wa li ahbabina wa liman ja'ala hadzal khaira fi hadhihi sa'ah wa lil muslimin wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Ya Maulana ya Mujib ya hadiran laisa yagib, tawassalna ilaika bil habib iqdi hajatina qaribi jahi tohar rasul bijahi abil batul bijahi alir rasul jud rabbana bil qabul wa hablana kullasul rabbi stajib lana amin. Wa sallallahu wasallam ala khalqis Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan berantem. Ayo, kita dibagi ya. Ya cukup. Alhamdulillah. Jangan berantem. Ayo, ntar dibagi ya. Ya cukup. Alhamdulillah. Terima kasih yang disampaikan kepada guru kita Kiai Haji Muhammad Fakhruddin Al-Bantani, SHI MPDI. Setelah acara ini nanti ditutup dengan doa, harap tidak beranjak terlebih dahulu untuk yang laki-laki karena panitia sudah menyiapkan santap malam. Untuk lebih hikmatnya acara ini, menyempurnakan acara ini, kami mohonkan kepada guru kita Kiai Haji Abdul Rashid MPDI untuk menutup acara ini dengan doa. Kepada beliau dipersilakan. Anak-anak bisa duduk lagi ya, Nak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian duduk sebentar saya. Anak-anak duduk sebentar. Duduk sebentar saya. Mari kita tuh bersama-sama hadirin sekalian. Semoga apa yang telah disampaikan oleh guru kita tadi ya, dapat kita pahami dan dapat kita amalkan. Semoga semakin menambah pendarahan pengetahuan kita, sekaligus juga dapat mengantarkan kita kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahun pada Allah, semoga kita dipanjang oleh sehat walafiat, Allah kuatkan iman Islam kita, Allah mudahkan semua usaha-usaha kita, Allah banyakkan rezeki yang halal yang berkah. Anak-anak kita tadi telah ngaji di sini, semoga anak yang soleh-soleha. Kita mohon Allah Subhanahu wa taala semoga saatnya kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan zakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamna warhamhum
Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina Allahumma ij'alna wa ahlana wa awladana wa banatina wa dhurriyyatina wa talamidana min ahli al-ilmi wa ahli al-khair وتجعلنا وإياه من أهل الشر والضير اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.